Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi wa sunnatis sahihah, yang masih melanjutkan pembahasan tentang anwa'u syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca 5 pertanyaan dan 5 jawaban yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dengan pertanyaan yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, hal yajuzu adh-dhabhu li ghairillah? La yajuzu, wad-dalilu qaulullahi ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, inhar idhbahillah. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ولا يجوز الذبح عند القبور والمشاهد ولو كان بسم الله لأنه من عمل المشركين. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Pada pertanyaan yang ke-6 ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah pertanyaan, hal yajuzu, apakah yajuz, apa artinya yajuz? Yajuz am la yajuz? Yajuz artinya jaza yajuzu. Nah, ini mesti digenjot lagi nih pelajaran bahasa Arabnya nih. Lupa semua. Yajuz artinya boleh. Apakah boleh? Adzabhu. Adzabhu artinya apa? Menyembelih. Apakah boleh menyembelih li ghairillah, karena selain Allah, atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Menyembelih di sini maksudnya adalah menyembelih binatang yang halal untuk dimakan. Seperti menyembelih apa? Menyembelih ayam, kemudian kambing, ataupun sapi, ataupun unta, kerbau, atau binatang apa saja yang halal untuk dimakan. Dan apakah boleh kita ini menyembelih binatang bukan karena Allah? Jawab, la yajuz, hukumnya tidak boleh. Tidak boleh kita menyembelih binatang. Apakah menyembelih kambing, menyembelih ayam,
yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, terkadang ada orang yang menyembelih karena sebagai apa? Sebagai sesaji atau untuk memberikan kepada orang yang meminta karena di satu tempat sedang diadakan proyek yang dikatakan bahwasanya tempat itu angker. Ada satu pohon yang nggak bisa ditebang. Ada yang berusaha untuk menebang, besoknya anaknya mati. Atau dia tangannya nggak bisa bergerak. Pakai alat berat, alat beratnya langsung error. Nah ini pohonnya ada yang nunggu, nggak bisa ini, harus apa? Harus disembelihkan sapi, ditanam kepalanya. Atau ketika ingin membuat jembatan, ini kalau jembatan nggak ditanam kepala sapi dulu, nanti yang ada cepat ambruk. Banyak fenomena seperti itu. Atau ada seorang ibu yang anaknya melewati sebuah kebun yang dibilang angker, kemudian nggak lama anaknya rewel, nangis terus, susah. Kemudian bilang ini ada yang nunggu, jadi harus dikasih apa yang dia minta. Hal seperti ini misalkan diharuskan tadi menyembelih sapi yang ditanam kepalanya, atau misalkan karena penunggu kebunnya ini kecil, kasih ayam cukup, disembelihkan ayam. Ini merupakan fenomena menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, adzabhu li ghairillah. Dan itu tidak boleh. Karena kita tidak boleh menyembelih kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya menyembelih itu harus karena Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya fasalli li rabbik, salatlah engkau Muhammad karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Jadi ada keterangan inhar ay idbahillah, sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sering membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya apa? Salatku, nusuki ini artinya apa? Nusuk itu artinya ibadah, tapi menyembelih, dan menyembelih itu adalah ibadah. Sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau dari lafad ataupun kalimatnya adzabhu dan an-nahr, ini ada sedikit perbedaan dalam peruntukannya. Kalau inhar ataupun an-nahr ini digunakan untuk apa? Unta. Menyembelih unta itu kalimatnya an-nahr. Dan menyembelihnya di bagian apa? Di bagian dadanya. Setelah apa? Tenggorokan di bawahnya itu. Kalau kita ngelihat bagaimana menyembelih unta, itu untanya dalam keadaan berdiri, di sodet sedikit gitu kan. Seperti itulah. Itu namanya an-nahr. Beda dengan adzabh. Adzabh itu seperti menyembelih ya. Kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, ditidurkan ayam, itu namanya adzabh. Jadi ada perbedaan peruntukan katanya atau kalimatnya. Kalau an-nahr ini untuk apa? Unta.
cukup diikat dalam keadaan berdiri, kemudian di bagian dadanya. Maka nahar itu artinya ini, ada bagian dada sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallah, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Man dzabaha, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih li ghairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dan kita tahu dari penjelasan para ulama, setiap perbuatan yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan laknat, itu menunjukkan apa? Menunjukkan dosa besar. Setiap ada kalimat wala'anallah, dan Allah melaknat, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaknat. Seperti apa? Laki-laki yang memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, atau laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu semua adalah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang khamr, di mana yang dilaknat itu siapa saja? Orang yang minum, orang yang menuangkan, orang yang membawakan, orang yang membuat, yang memeras anggurnya atau racikannya. Dan itu katakan hum sawa, semuanya sama. Sama ketika menyebutkan tentang riba. Pelaku riba, orang yang makan, orang yang memberikan, orang yang mencatat, orang yang menjadi saksi, semuanya hum sawa, mereka sama semua, terkena laknat. Kemudian juga pembunuhan yang pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap perbuatan yang pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan perbuatan dosa besar. Makanya di sini la'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama jin tertentu, misalkan ya fulan atau siapa, karena dia ditujukan untuk tadi proyek ataupun jembatan dan lain sebagainya. Ini menyembelih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang menyembelih, dia menyembelih kambing karena akan datang saudaranya dari tempat yang jauh, atau misalkan wah ini ada ustadz mau datang dari mau datang syekh, nah, kita nyembelih kambing sebagai apa? Sebagai penghormatan. Ini boleh nggak? Menghormati syekh yang datang. Oh, syekh ini sedia apa? Kambing, sembelih kambing, boleh tidak? Boleh, karena bukan ditujukan kepada selain Allah, tapi sebagai ihtiram, bentuk penghormatan kita kepada tamu, ikramud duyuf, dan tetap dengan menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda menyembelih karena jin dan menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun untuk orang. Wala yajuzu dzabhu 'indal qubur wal masyahid. Selain itu tidak boleh juga menyembelih di kuburan. Ini kayak nggak ada tempat lagi nyembelih binatang di kuburan. Wal masyahid, ataupun tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai perayaan orang-orang kafir atau kaum musyrikin. Walau kana bismillah, walaupun dia menyembelih di tempat itu dengan menyebut nama Allah, di kuburan bismillah. Dia menyembelih binatangnya, atau di tempat yang digunakan sebagai perayaan kaum musyrikin. Ini juga tidak
Tidak boleh walaupun dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu min amalil musyrikin. Karena itu adalah perbuatan orang-orang musyrik. Pernah suatu ketika ada seseorang yang bernazar. Seorang yang bernazar untuk apa? Untuk menyembelih unta di sebuah tempat yang namanya Buana. Menyembelih unta di satu tempat yang namanya apa? Buana. Ini diriwayatkan dari sahabat Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu an yang mengatakan nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buana. Ada seorang laki-laki yang bernazar untuk apa? Untuk menyembelih seekor unta di satu tempat namanya apa? Buana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Menanyakan apa yang ditanyakan? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu, di Buana itu, ada salah satu berhala dari berhala-berhala kaum jahiliyah yang disembah, yang diibadahi? Qalu la. Maka mereka menjawab, tidak ada. Tempatnya aman dari peribadatan kepada selain Allah. Tidak ada berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, qal fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu juga ada perayaan dari perayaan-perayaan kaum jahiliyah, kaum musyrikin? Qalu la. Mereka pun menjawab, tidak ada. Pokoknya aman tempatnya, tidak ada perayaan di tempat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aufi binadhrik. Kalau begitu tunaikan nazarmu. Kata Nabi, kalau begitu tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadharin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena tidak ada atau tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, atau karena durhaka kepada Allah, ataupun bernazar pada apa yang tidak dimiliki oleh manusia. Bernazar terhadap apa yang tidak dimiliki oleh manusia. Jadi tidak boleh bernazar untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum dari hadis ini menunjukkan apa? Kalau ada berhala yang disembah, atau ada peribadatan kepada selain Allah, atau ada perayaan yang dilakukan di tempat itu, perayaan dari kaum musyrikin, maka tidak boleh. Makanya tadi menyembelih di kuburan ataupun di tempat yang di situ terdapat perayaan ataupun peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh, karena ini termasuk perbuatan siapa? Kaum musyrikin. Tadi ketika seseorang bernazar, ditanya dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat itu aman enggak dari peribadatan kepada selain? Aman, tidak ada. Apakah ada perayaan? Tidak ada. Baru Nabi mengatakan, silahkan tunaikan nazarmu. Dan orang yang melakukan perbuatan tersebut berarti melakukan perbuatan apa? Tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Tadi li'annahu min amalil musyrikin, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan orang-orang musyrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, menyerupai, meniru satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Makanya tidak boleh kita menyembelih di
tempat-tempat yang di situ ada perayaan kaum musyrikin, walaupun menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ketujuh. Hal natufu bil quburi littaqarrubi biha ila Allah? La natufu illa bil ka'bati li'anna Allah amarna bih. Qala Allah Ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'idqi raqabatin. Sahihun rawahu Ibnu Majah. Pertanyaan yang ketujuh, hal natuf, apakah kita natuf artinya apa? Tafa yatufu, tawaf. Apakah kita tawaf? Apakah kita melakukan tawaf bil kubur? Di mana? Di kuburan. Melakukan tawaf di kuburan. Karena banyak orang yang mendatangi kuburan-kuburan tertentu, kuburan yang diyakini sebagai wali, kemudian dia apa? Tawaf, mengelilingi kuburan tersebut, atau melakukan apa? Ritual-ritual yang dia yakini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apakah kita boleh tawaf di kuburan? Tujuannya littaqarrub biha ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tawaf tapi niatnya, tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik apa enggak? Baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatannya tawaf di kuburan ini perbuatan yang mungkar. Kenapa? Jawaban Syekh rahimahullahu taala, la natufu illa bil Ka'bah. Kita tidak tawaf, tidak melakukan tawaf kecuali di Ka'bah saja. Gak boleh kita tawaf dimanapun, di tempat manapun, kecuali hanya di Ka'bah saja. Saya mau tawaf di Masjid Nabawi, walaupun di Masjid Nabawi, bukan apa? Bukan tempatnya tawaf. Tawaf itu hanya di Ka'bah, di Baitullah. Kenapa? Li'annallaha amarna bih, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hajj ayat 29, wal yattawafu, dan hendaklah mereka tawaf di mana? Bil baitil atiq, di rumah tua. Rumah tua maksudnya apa? Ka'bah. Karena memang Ka'bah itu disebutkan awwalu baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah, rumah yang pertama kali dibangun di mana? Di Mekah. Awwalu baiti wudi'a lin-nas, rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia, bagi manusia, bi Bakkah, di kota Mekah, yang awal pondasinya ditinggikan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Dibangun, ditinggikan bangunannya sebagai rumah pertama. Makanya disebut dengan Al-Baitul Atiq, rumah tua. Maksudnya adalah Ka'bah, dan hendaklah mereka tawaf di Ka'bah, bukan di tempat lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan tawaf di Ka'bah, itu tidak ada tawaf di tempat lainnya, hanya di Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafa bil baiti sab'a, barang siapa yang tawaf di Ka'bah sab'an, tujuh putaran. Tawaf itu 7 putaran. Dimulai dari apa? Dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad.
wa shalla rak'ataini. Kemudian setelah tawaf melakukan salat sunnah tawaf berapa? 2 rakaat. Dan ini berlaku umum dalam setiap tawaf, baik tawaf kudum ketika seseorang baru sampai di Mekah, apakah dia untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, atau tawaf sunnah lainnya, atau tawaf ifadah ketika dia melaksanakan ibadah haji, atau tawaf wada ketika dia akan meninggalkan kota Makkah ketika melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai tawaf 7 kali, baru kemudian setelah itu wa shalla rak'ataini, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat sunnah tawaf ini memiliki aturan tersendiri, yang dimana pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Subhanallah, surat-surat favorit semua. Ya kan? Surat favorit semua. Kita kan seringnya baca itu kalau Kalau sholat sunnah. Bahkan sholat wajib juga kan. Surat-surat favorit. Jadi bukan hal yang sulit ataupun yang susah untuk tawaf. Setelah 7 kali kemudian sholat 2 rakaat. Di mana sholatnya? Di belakang mana? Makom apa makam? Tergantung yang ngomong siapa dulu. Kadang kof itu jadi kaf juga, makam gitu kan. Kalau orang India itu biasanya jadi makom. Ini secara asal kita sholat di belakang makom Ibrahim. Makanya setelah selesai tawaf yang ke-7 itu kita tidak memberikan isyarat atau memegang atau mencium Hajar Aswad, tidak mengucapkan Allahu Akbar lagi, tidak seperti pada putaran-putaran sebelumnya. Tapi kita baca apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Ini secara asal. Kalau kita nggak dapat tempat di situ, maka di seluruh bagian masjid. Bahkan kalau di masjidnya nggak bisa sama sekali, ya di luar atau bahkan di hotel. Tapi secara asal di belakang makam Ibrahim, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Orang yang tawaf sebanyak 7 kali kemudian salat 2 rakaat, apa pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ka'idqi raqabah. Itu pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Subhanallah, ini pahala yang sangat besar. Dan datangnya syariat Islam itu diantaranya juga untuk apa? Untuk menghapuskan perbudakan. Tidaklah ada satu pelanggaran yang kecuali sanksinya itu yang pertama apa? Membebaskan budak. Orang yang ketika dia melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan, dia batal puasanya. Harus menahan sisa harinya. Kemudian dia juga harus mengqadha, dan juga ditambah dengan kafarah mughalladhah. Apa kafarahnya? Yang pertama, membebaskan seorang budak. Ketika seseorang yang membunuh atau banyak perbuatan-perbuatan yang sanksinya kafarahnya pertama itu urutannya adalah untuk membebaskan seorang budak. Karena memang Islam ingin membebaskan perbudakan. Dan membebaskan seorang budak ini baru seandainya ada seseorang yang mendapati ayahnya atau orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan, baru ini bisa
menjadi impas. Apa istilahnya? Sebanding. Dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Selain itu nggak ada. Karena apa? Seakan-akan orang tuanya ini namanya budak itu setengah manusia, setengah binatang, setengah barang. Bisa diperjualbelikan, mau disikapi seperti apapun bebas. Makanya kalau misalkan dia dapati orang tuanya menjadi budak, kemudian anaknya membeli dan dibebaskan, itu seakan-akan sudah dia betul-betul sudah bisa berbakti. Itu yang bisa sepadan dengan bakti kepada kedua orang. Selain itu tidak ada. Bahkan kalau misalkan dia menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji, melakukan tawaf, itu masih belum bisa membalas apa? Bakti kepada orang. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas, walaupun hanya satu helaian nafasnya, masih belum bisa membayar. Hanya membebaskan budak. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ke-7. Yang ke-8, pertanyaan ke-8. Ma hukmu as-sahir? Ma hukmus sihir? Apa hukum sihir? Apa hukum sihir? Jawab, as-sihru minal kabair wa qad yakunu minal kufri. Qala Allah Ta'ala, walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, asyirku billah was-sihr. Al-hadits rawahu Muslim. Al-mubiqat ay al-muhlikat. Wa qad yakunu as-sahiru musyrikan aw kafiran aw mufsidan yajibu qatluhu qisasan aw haddan aw ta'ziran hasba nashatihi fil fatki aw ash-sha'wadhati aw al-fitnati 'anid din aw tashilil fasadi li talibih aw taghtiyatil jara'im aw at-tafriq bainal mar'i wa zawjih aw amal ma yuftiku bil hayati aw yuzilul aqla ila ghairi dhalika min su'i nataijihi. Ketika ditanya apa hukum sihir? Apa hukum sihir? Sihir itu disebutkan bahwasanya ma khafiya walatufa sababu, sesuatu yang samar ataupun halus sebabnya, tidak diketahui. Makanya ada orang, wah ini orang main halus. Maksudnya main apa? Main sihir. Bermain sihir. Dan biasanya dilakukan untuk apa tujuannya? Untuk mencelakakan orang lain, atau istilahnya apa? Bukan partner, apa namanya? Lawannya gitu ya, untuk mencelakakan lawannya. Dan sihir di sini jawaban Syekh rahimahullahu taala, as-sihru minal kabair. Sihir itu termasuk dosa besar. Sihir termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan wa qad yakunu minal kufri, termasuk perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya sebetulnya panjang gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang Harut dan Marut, dan juga tentang apa? Tentang Nabi Sulaiman. Ketika disebutkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan
ikutilah apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman juga bermain sihir atau melakukan sihir. Kalau misalkan sihir itu boleh karena peninggalan ataupun warisan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bermain sihir atau melakukan sihir. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru." Tidaklah Nabi Sulaiman itu berbuat kufur. Maksudnya berbuat apa? Sihir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya sihir itu adalah perbuatan apa? Perbuatan kufur. Menyebutnya sebagai perbuatan kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi sihir itu adalah perbuatan kufur. Sampai dikatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir sehingga tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna nasa sihir. Karena setan itu yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir, tapi setan-setan itu yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dan itulah, karena sebab itulah setan disebut apa? Kafir. Tadi walakinna syayatin kafaru. Akan tapi setan-setan itulah yang kafir. Apa sebabnya? Yu'allimuna nasa sihir. Karena mereka setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian disebutkan wama unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri apa? Negeri Babilonia, Babil, yaitu siapa? Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wama yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya baik Harut ataupun Marut yu'allimani min ahadin, mengajarkan kepada seorang pun, hatta yaqula, sehingga keduanya, siapa keduanya ini? Harut dan Marut mengatakan apa? Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian berbuat kufur. Maksudnya jangan bermain sihir, jangan berbuat sihir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut semua sihir itu dengan kalimat apa? Kalimat kufur. Makanya qad yakunu minal kufri. Bahkan sihir itu bisa menjadi apa? Kekufuran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Namun orang-orang pada belajar, mempelajari dari keduanya sihir yang dapat apa? Yufarriqun, memisahkan bainal mar'i wa zawjihi, antara seseorang dengan pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, yang kemudian dalam istilah perdukunan ataupun sihir disebut dengan apa? Ada al-'ataf, ada as-sarf. Al-'ataf yaitu biasa disebutnya pengasihan. Kalau al-'ataf, tapi as-sarf ya tadi yang memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, ini namanya as-sarf, memisahkan. Apa istilahnya kalau dalam Indonesianya? Ya, kalau pelet itu untuk pengasihan itu untuk supaya orang perempuan senang kepada laki-laki, istri kepada istrinya, istri kepada suaminya, atau pegawai kepada pimpinan kepada pegawainya. Dia ngasih pengasihan kepada atasannya supaya senang, karena senang jadi cepat naik jabatan dan gajinya. Namanya al-'ataf, pengasihan. Ada as-sarf, yaitu untuk memisahkan suami istri ataupun anak dengan orang tuanya, namanya as-sarf. Dan kedua-duanya termasuk perbuatan sihir yang dilarang. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan mereka itu tidak bisa memudaratkan, tidak bisa memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya sihir memberikan pengaruh itu
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sama sekali akan pengaruh sihir. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya sihir bisa memberikan pengaruh buruk atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka ternyata mempelajari apa? Hal-hal yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat. Enggak ada manfaatnya sedikit pun dengan sihir. Kalau sihir itu baik, kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya tidak diajarkan sihir untuk menyihir orang-orang musyrik supaya enggak ganggu lagi? Bahkan butuh perjuangan 23 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah. Kalau bisa dengan sihir sekali, kenapa harus berdarah-darah untuk melakukan berbagai macam peperangan? Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka mengetahui apa yang mereka beli itu, yang mereka usahakan itu tidak akan memberikan apa? Memberikan bagian nanti di akhirat. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun, dan sungguh buruk apa yang telah mereka usahakan untuk diri mereka kalau seandainya mereka mengetahui. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya sihir itu peninggalan dari Nabi Sulaiman, ataupun Nabi Sulaiman melakukan sihir, padahal tidak. Nabi Sulaiman bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi setan-setan itulah yang kafir. Karena yu'allimuna nasa sihir, mereka mengajarkan manusia sihir, mengajarkan sihir kepada manusia. Selain itu Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang panjang, ijtanibus sab'al mubiqat asyirku billah was sihr. Itu sebetulnya ketika Nabi SAW menyebutkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian apa? As-sab'. Sab' artinya apa? 7. Al-mubiqat. Al-mubiqat ay al-muhlikat. 7 perbuatan yang membinasakan. 7 perbuatan dosa yang membinasakan. Menunjukkan semua dosa tersebut adalah dosa-dosa besar karena membinasakan al-muhlikat. Ketika Nabi SAW menyatakan seperti itu, qila, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu 7 perbuatan dosa yang membinasakan wahai Rasulullah? Qal, baru kemudian Nabi SAW mentafsil, merinci, menyebutkan satu persatu. Apa saja? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya. Kalau termasuk perbuatan syirik, maka ini adalah perbuatan yang membinasakan, bahkan dijadikan urutan pertama karena memang tidak ada dosa yang lebih besar lagi daripada dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Was-sihr. Sihir. Sihir dimasukkan dalam urutan yang kedua, termasuk dosa yang membinasakan. Kemudian yang ketiga apa? Wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Membunuh dengan cara yang hak itu seperti apa? Orang yang membunuh dalam rangka eksekusi kisos, itu membunuh dengan cara yang hak. Padahal dia membunuh, tapi membunuh dengan cara yang hak. Selain itu, maka membunuh dengan cara yang tidak hak. Karena setiap muslim darahnya haram untuk ditumpahkan. Kemudian yang keempat, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim itu untuk untuk dinafkahi, untuk diberikan santunan, bukan diambil hartanya. Mentang-mentang misalkan orang tuanya kaya,
anak ini mendapatkan peninggalan ataupun warisan orang tuanya, akhirnya diambil. Karena dia merasa merawat sebagai pamannya atau sebagai bibinya atau sebagai pengasuhnya, sehingga hartanya diambil atau dia makan. Ini termasuk makan harta anak yatim. Kemudian yang kelima, wattawalli yaumaz zahf. Tawalli yaumaz zahf yaitu kabur dari medan perang. Perang ketika sudah berkecamuk, maka tidak boleh lagi untuk memalingkan kembali ke belakang atau mundur ke belakang, maju. Sampaikan sabiru, sabar. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kemenangan ataupun syahadah, syahid. Kalau dia mundur, kabur, ini merupakan salah satu dosa besar. Kabur dari medan perang. Makanya di antara keutamaan orang yang mati syahid itu banyak sekali. Kalau dulu pakai pedang, kilatan pedang itu cukup sebagai apa? Sebagai menjadi pengaman dia ketika nanti di hari yang sangat menakutkan. Orang-orang takut, dia enggak, karena diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa aman dengan kilatan sambaran pedang di dunia yang dia rasakan. Itu keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan syahid. Kemudian yang ke-6, ke-6 apa ke-7? Ke-6. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita yang muhsan, yang suci, al-ghafilat. Ghafilat itu tidak pernah terbetik pada dirinya untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, enggak pernah terpikir sedikit pun. Al-mu'minat, dan dia wanita yang beriman. Ini contohnya seperti siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yang dituduh oleh orang-orang munafik melakukan apa? Melakukan perbuatan zina. Padahal sama sekali tidak pernah Ummuna Aisyah radhiyallahu anha berpikir atau terlintas di benaknya untuk istilahnya apa? Main gila gitu ya. Tidak pernah terbetik sedikit pun dalam hal tersebut. Sehingga tidak pernah perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa besar. Menuduh wanita suci melakukan perbuatan, wanita suci yang dia tidak pernah berpikir sedikit pun untuk melakukan perbuatan keji, dia wanita beriman melakukan perbuatan zina, wa na'udzubillah. Ini termasuk salah satu dosa besar. Kemudian yang ke berapa? Nah, sini disebutkan baru 6. Satu yang terlewat itu wa aklu riba. Setelah makan harta anak yatim, setelah membunuh jiwa yang diharamkan, sebelum memakan anak harta yatim itu memakan riba, aklu riba. Ini yang terlewat. Yang pertama melakukan kesyirikan, syirik, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian kedua sihir. Yang ketiga makan riba. Yang keempat makan harta anak yatim. Yang kelima kabur ataupun istilah kabur dari medan perang. Dan yang ketujuh menuduh wanita yang suci, yang tidak pernah terfikir sedikit pun untuk melakukan perbuatan keji, dan dia wanita mukminah. Ini contohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga mungkin saja orang-orang yang setelahnya yang dia tidak pernah terfikir sedikit pun, kemudian seseorang menuduhnya melakukan perbuatan zina. Dan al-qadhf itu termasuk dosa besar yang apabila dia tidak bisa membuktikan tuduhannya, itu dihukum apa? Cambuk. Dihukum cambuk sebanyak 80 kali kalau dia orang merdeka, tapi kalau budak setengahnya.
Akhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berkaitan dengan ini, wa qad yakunu sahiru musyrikan aw kafirun aw mufsidan. Terkadang penyihir, tukang sihir itu musyrikan. Dia telah melakukan perbuatan syirik atau pelaku kesyirikan. Aw kafirun, dan dia kafir. Aw mufsidan, atau dia sebagai perusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Karena seperti itu maka yajibu qatluhu, wajib untuk dibunuh. Qisasan, apakah sebagai bentuk qisas, karena misalkan dia membunuh orang lain dengan sihirnya, maka dibunuh karena apa? Qisas. Au haddan, ataupun sebagai had. Had ini sebagai sanksinya. Karena kata Nabi SAW, haddus sahiri darbatun bisayf. Haddus sahir, balasan, hukuman untuk penyihir, tukang sihir itu apa? Darbatun bisayf, satu pukulan dengan pedang. Maksudnya dibunuh. Maka di sini qisasan, apakah sebagai qisas, haddan atau sebagai hukuman, atau ta'ziran ataupun sebagai ta'zir. Ta'zir ini adalah hukuman yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki aturan. Kembali kepada hakim. Kalau hakim memutuskan seperti ini, bisa jadi lebih berat, bisa jadi lebih ringan. Makanya disebut dengan ta'zir, sebagai peringatan. Makanya bukan au ta'ziran hasba nasyatihi. Tergantung apa? Tergantung ininya, apa aktivitasnya, apakah berat atau kecil sihirnya. Fil fatki, dalam berbuat kerusakan, awish sya'wadati, ataupun kalau sekarang bisa dibilang seperti sulap-sulap itu sama. Sya'wadah, perbuatan yang baik dibantu oleh jin, setan dan lain sebagainya. Awil fitnati aniddin, atau berbuat fitnah terhadap agama. Ada sebagai ujian bagi orang lain karena wah ini terfitnah sehingga rusak agamanya. Au tashilil fasadi li talibih, ataupun sebagai mempermudah kerusakan bagi orang-orang yang ingin berbuat kerusakan. Au taqtiyatil jaraim, atau untuk menutupi perbuatan dosanya, perbuatan kalau orang melakukan perbuatan pembunuhan disebut apa? Dalam masalah, dalam bahasa hukum namanya apa? Bukan. Ada satu istilah hukum tersendiri itu, melakukan perbuatan jinayat. Jadi jinayat itu apa? Jinayat itu dari bahasa Arab apa? Bukan, ada istilah apa? Perbuatan apa ya? Pidana. Melakukan perbuatan pidana. Untuk menutupi perbuatan pidana, karena beda antara pidana dengan perdata. Perdata kaitannya seperti apa? Hutang piutang. Ini perbuatan membunuh termasuk perbuatan pidana. Orang yang ingin menutupi perbuatan pidananya, dia membunuh tapi ditutupi. Apakah dengan cara sihir dan lain sebagainya, supaya seakan-akan dia tidak membunuh dengan berbagai macam cara. Taqtiyatil jaraim, dia berusaha untuk menutup perbuatan pidananya. Awit tafriq bainal mar'i wa zaujih, atau untuk tadi memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, atau tadi anak dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Aw amal ma yuftikum bil hayat, atau perbuatan yang bisa merusak kehidupan, bisa membunuh. Aw yuzilul aqla, atau bisa menghilangkan akal, karena ada orang yang disihir sehingga apa? Menjadi gila. Ila ghairi dzalika min su'i nataiji, atau selainnya yang akibatnya, hasilnya itu sangat buruk sekali. Menghasilkan hasil yang sangat buruk, bisa menghilangkan akal, bisa membunuh, bisa menghancurkan rumah tangga, membuat rumah tangga hancur dan lain sebagainya.
Wallahu taala alam. Mungkin ini saja dan mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.